Baik, Komisi TVR Parlemen terkait permasalahan judi online memang sudah menjadi permasalahan yang cukup pelik dan masih sulit ditemukan solusinya. Di mana Wakil Menteri Kominfo di sini menyatakan bahwa sejak awal tahun sudah ada 40.000 situs judi online yang sudah diusahakan diblokir dari Kemenkominfo, namun ternyata mereka masih menemukan cara untuk bisa menjangkau para masyarakat di Indonesia yang akhirnya ini menjadi suatu permasalahan lagi yang akhirnya berdampak banyak sekali karena banyak juga anak-anak muda yang bisa mengakses dari situs judi online ini. Dan kita akan membahas bersama dengan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi 1 DPR RI, Bapak Bakri dari fraksi PAN Dapil Jambi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami. Ini terkait permasalahan dari judi online ini Pak. Kata dari Wakil Menteri Kominfo sendiri sudah menyatakan sudah memblokir 40.000 sejak awal tahun. Namun ternyata masih bisa diakses Pak. Sebetulnya permasalahannya kalau Bapak melihat ini dari mana Pak? Ya, kita memberi apresiasi sangat baik ya, sangat positif kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo ya, yang sudah bisa memblokir sebanyak 40.000 dari awal 2023 sampai bulan ini, dan itu tidak sedikit ya. Nah ini jangan bergembira, jangan berbangga, ini akan terus, mereka akan selalu berusaha ya. Hilang satu timbul 1000. Oleh sebab itu pemerintah harus betul-betul bisa mendeteksi siapa sih oknum ini, kelompok apa sih ini yang harus dikejar, sehingga betul-betul bisa mengurangi. Memberhentikan saya pikir susah ya, karena teknologi itu akan selalu berkembang ya, dan mereka itu menjadikan sebagai bahan untuk mencari kekayaan ataupun upaya untuk memperkaya diri. Nah ini kan sudah sangat meresahkan ya. Oleh sebab itu kita berharap ke pemerintah melalui Kominfo betul-betul setiap saat harus mengejar ini. Jadi tidak hanya menghapus, tapi mencari orang, siapa sih orang-orang ini yang membuat situs-situs yang begini. Oleh sebab itu kita mengapresiasi dan mudah-mudahan pemerintah selalu berusaha untuk itu. Tapi kan kalau kita melihat Pak, ternyata multiplier efek atau dampaknya ini kan banyak sekali Pak. Sekarang juga banyak siswa-siswa atau anak-anak di bawah umur yang bisa mengakses situs-situs judi online ini. Nah sebetulnya apakah memang nantinya akan ada dibuat regulasi atau semacam regulasi atau aturan yang nantinya bisa menangani permasalahan seperti ini? Karena memang pelik sekali Pak kalau kita lihat Pak. Ya, sudah saatnya saya pikir Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ya, terutama negara-negara yang teknologinya canggih, ya teknologinya tinggi, yang menciptakan teknologi itu, yang membuat teknologi itu harus bekerja sama, ya, karena ini tidak bisa. Kalau kita hanya sekedar menghapus saja, saya bilang satu kita hapus bisa timbul 1000. Oleh sebab itu bekerja sama dengan negara yang betul-betul mempunyai keamanan teknologi yang begitu, sehingga betul-betul tidak akan berkembang pesat ya, artinya kita tidak mungkin bisa menghapus, dan ini sudah mengganggu ya. Jadi kalau dulu mungkin kapan mengklik aja mungkin baru bisa kita melihat sesuatu yang aneh-aneh, tapi hari ini kita kadang-kadang melihat sesuatu yang positif, tahu-taunya timbul hal-hal yang negatif. Nah ini akan mengganggu generasi kita, akan mengganggu perkembangan daripada generasi kita oleh situs-situs yang aneh-aneh ini. Sebab itu saya pikir harus dicari, dikejar, bekerja sama, Kominfo bekerja sama mungkin dengan kepolisian ya, BIN dan lain-lain mungkin untuk mengejar. Jadi cari di akar permasalahannya ini, orang yang melakukan ini, oknum yang melakukan, perusahaan yang melakukan ini siapa. Tidak hanya cukup dengan menghapus ya. Menghapus 40.000 atau 400.000 akan timbul lagi, karena mereka itu akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang kadang-kadang kita belum tahu, mereka sudah tahu. Jadi kerjasama dengan negara-negara yang berkembang, terutama negara-negara yang mempunyai teknologi IT yang tinggi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak.
Baik, pemirsa, tadi itu pembahasan kami bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI terkait bagaimana situs judi online yang sudah diblokir oleh Kemenkominfo, namun ternyata masih menemukan cara agar bisa digunakan kembali oleh masyarakat di Indonesia. Dan ini memang masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan tadi anggota Komisi 1 DPR RI juga sudah memberikan tanggapan bagaimana seharusnya pemerintah bisa lebih berkoordinasi lagi antara aparat keamanan dan juga stakeholder-stakeholder terkait untuk bisa menemukan pelaku-pelaku yang mungkin tidak ada di Indonesia atau mungkin adanya di luar negeri, ini untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah dari negara-negara yang berkembang dalam hal teknologi untuk bisa menangkal atau menangkap dari pelaku pemilik dari situs judi online ini. Baik, itu tadi laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Deden Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.